ngomong apaan sih? Aku nggak suruh orang buat jebak kamu. Ya terus siapa? Ya mana aku tahu. Mungkin ada orang yang mau ngerampok kamu kali. Adeh, saya udah gak mau berantem lagi sama kamu di depan Syifa, ya. Mulai sekarang, silahkan kalau kamu mau ketemu sama terus mencintamu. Buat sayang, makasih ya udah mau pulang sama mama. Jadi kalau selama ini mama nggak ada di surga, mama kemana aja? Kenapa baru datang sekarang? Temuin Syifa. Mama bukannya nggak pengen ketemu sama Syifa. Tapi kan Syifa tahu sendiri kalau mama sama papa udah pisah dari lama. Terus papa juga nggak izinin mama buat ketemu sama kamu. Padahal ya, mama tuh pengen banget loh ketemu sama kamu jauh-jauh hari. Kok papa ngelarang mama ketemuin Syifa? Kan mama bukan orang jahat. Ya mungkin papa kamu sengaja, karena kan papa kamu sakit hati sama mama. Tapi Syifa mau kan maafin mama yang baru datang sekarang? Iya, nggak apa-apa. Syifa boleh loh kalau mau marah, kamu mau sebel, atau mau nggak maafin pun. Terutama sama papa kamu. Kayaknya udah buat kita lama nggak ketemu Syifa. Jadi semua ini gara-gara papa. Iya Syifa, papa kamu itu ya selalu aja utamain Tante Lala daripada Syifa. Mama yakin Syifa itu anak yang pinter. Pasti ngerti semua ucapan mama kan? Ya udah kita pergi sekarang. Kemana? Ada deh, ntar kamu juga tahu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana Mas? Syifa mau dijemput sama Mas Julian kan? Eliza udah jemput Syifa duluan. Lah, menurut aku Eliza itu udah kelewatan. Dia udah nyebar isu yang enggak-enggak dan sekarang malah seenaknya ketemu sama Syifa. Padahal aku udah tegasin loh ke dia dari awal, kalau misalkan mau ketemu sama Syifa harus bilang aku dulu. Yaudah Mas, istighfar. Mas tenang dulu ya. Tenang Mas. Gak bisa lah, aku gak bisa tenang sekarang lah. Kalau Eliza ketemu sama Syifa, dia tuh bisa ngomong yang enggak-enggak. Dia tuh bisa bikin Syifa jadi benci sama kita berdua. Ingat gak kayak waktu di penjara waktu itu? Aku tuh udah hafal banget lah sama sifat liciknya dia. Oke, Mas tahu nggak kira-kira Mbak Eliza bawa Syifa kemana? Aku nggak tahu, Mbak. Tapi sekarang aku lagi menuju rumahnya Eliza dan kayaknya udah mau nyampe deh sebentar lagi. Ya aku berharap semoga Syifa ada di sana. Ya udah, Mas tenang dulu dan aku minta tolong banget. Mas hadapin semua ini dengan kepala dingin dan tenang ya Mas. Jangan pakai emosi. Karena itu semua cuma sesaat. Oke. Insya Allah lah. Insya Allah selama aku sama kamu, semua pesan baik kamu pasti akan selalu aku ingat. Ya aku bisa kendaliin emosi aku kok. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya Allah, tolong jaga Syifa dimanapun dia berada. Jangan biarkan Syifa merasa sedih, gelisah, dan sakit karena orang lain. Dan tolonglah Mas Julian ya Allah. Berikanlah ia kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi cobaan dari orang-orang yang berniat buruk kepadanya. Pak. Ini mobil Eliza ada di sini, berarti Syifa di dalam dong, Pak. Syifa! Syifa! Pak. Kenapa nggak langsung masuk aja, Pak?
Masuk. Papa. Papa. Kok saya kayak dengar suaranya Syifa ya? Iya, Pak. Papa. Dari kunci, Pak, ya. Syifa? Syifa! Princess Syifa. Kamu di mana sayang? Papa. Syifa? Papa. Suaranya ada di sekitar sini ya? Papa. Pak. Papa. 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 Kayaknya kita sengaja dijebak deh. Halo Mbak, makasih ya Mbak ya udah mau jadi bintang tamu di sini. Hai cantik, siapa ini? Syifa ya? Gimana Mbak tadi perjalanannya? Aman kan? Mbak datang ke sini bawa mobil? Oh, tadi saya naik taksi. Mobilnya saya taruh di rumah. Oh, ya udah. Yang penting kalian semua udah sampai ke sini ya. Kalau gitu kalian siap-siap aja dulu, 15 menit lagi kita on air. Aku tinggal dulu ya. Ya, makasih ya. Ya. Kita nggak mau ngapain sih di sini? Kita di sini mau syuting. Kan kamu suka tampil depan kamera. Semoga Julian ketahan di sana. Jadinya dia nggak bisa ganggu live syuting di sini. Pak. Ya, Pak. Pak. Kunciin, Pak. Astaga. Fix bener, Pak. Ini kita udah dijebak, Pak. Pak, gimana kalau kita coba paksa dobrak aja, Pak? Emang bisa? Ini pintu tebel banget, Sal. Udah fix ini pasti ada yang jebak kita nih. Saya udah bilang tadi, Pak. Pak, Papa mau kemana, Pak? Kita cari jalan keluar lain, Sal. Kita coba cek jendela itu. Selesai. Ih, cantik deh anak mama. Syifa, kamu jangan gugup ya. Tenang aja ada mama, ya. Tapi Ma, kita mau ngapain sih di sini? Nih, di sini nanti kalau kakak tadi yang cantik itu nanya ke kamu harus bilang gini. Kamu bilang kalau selama ini papa tuh udah bohongin Syifa. Bilangnya kalau mama udah ada di surga. Sama terus kamu juga ceritain gimana papa tuh selama ini sibuk, suka ninggalin Syifa sendiri, sibuk sama Tante Lala, ya? Ngerti kan? Gitu, pinter ya anak mama. Mbak Indri, ini ada daftar pertanyaannya Mbak. Oh iya, makasih ya. Iya. Tapi kalau saya mau ngobrol sama narasumbernya dulu bentar boleh nggak? Buat boleh. briefing awal. Boleh Mbak, mari saya antar. Oh, ya. Syifa? Oh, lu? Lo ngapain lagi sih di sini, hah? Mau ngerecokin acara orang lagi?
bentar. Jadi ini bintang tamunya kalian berdua? Syifa udah izin sama papa buat datang ke sini. Syifa nggak perlu izin dari papanya. Lagian kan ada mamanya di sini. Ya Syifa? Tapi kan bapak 10 menit lagi acara kita mau on air. Masih ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Gue harus kasih tahu Lala soal ini. La, aku ketemu Syifa sama Eliza. Mereka bakal jadi bintang tamu di talk show Mandy Curhat. Kebetulan aku lagi jadi floor director acara ini. Aku harus kasih tahu ke Mas Julian soal ini. Jendela nih. Iya Pak. Coba buka deh Pak. Coba. Bisa sih, tapi lebih enak lagi kalau dibantuin Pak. Udah mentok Pak. Hah? Udah. Bapak, berat banget sehari itu makan berapa karung beras sih Pak? Sampai berat gitu didorongnya. Ada-ada aja. Masa kayak gini doang susah? Emang makan berapa karung beras Pak? Pak, Pak, Apa? bantuin tarik saya dong Pak ini. Aduh. Ya. Aduh. Untung aja saya masih ada turunan manusia karet. Jadi bisa lolos dari situ, Pak. Pak. Ngomong-ngomong, kita nyari Syifa kemana lagi nih, Pak? Saya juga nggak tahu, Sel. Udahlah. Ngapain kamu? Jangan kabur! Woi! Ya, halo. Assalamualaikum, La. Oke, kita hitung mundur ya untuk buka acaranya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang Indonesia, kita ketemu lagi di acara Mancur, Mandi Curhat. Tempat di mana hati boleh jujur dan ucapan mengalir tanpa sekat. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang belakangan ini bikin media sosial panas. Tentang seorang ibu yang harus menelan kenyataan pahit karena sudah lama dipisahkan dari anak kandungnya sendiri. Bukan karena waktu atau kematian, tapi karena dihalangi, dibohongi, dan dijauhi secara perlahan. Dan yang paling mengejutkannya lagi, semua ini diduga dilakukan oleh seseorang public figure. Seseorang yang mungkin kalian sering lihat di layar kaca. Jadi, siapakah sosok ibu tersebut? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Mbak Eliza Thalita Larasati. Halo Mbak Eliza, silakan duduk Mbak. Mas, aku udah tahu Mbak Eliza bawa Syifa kemana. Barusan ini ngasih tahu ke aku, Mas. Mbak Eliza bawa Syifa ke acara talk show Mandy Curhat, Mas. Ini aku yakin banget nih, Eliza mau ngarang cerita, terus mau bikin nama baik aku jadi jelek lagi di mata semua orang.
Aku nggak tahu Mas, tapi sebaiknya kita ke sana sekarang supaya kita juga tahu gimana kondisinya. Lah, kamu nggak usah ke studio ya. Kamu di Amor aja. Saya takutnya kalau kamu datang ke studio, isu ini malah makin runyam. Aku yakin media ini pasti akan ngegiring narasi kalau kamu itu adalah calon ibu sambungnya Syifa yang suka ngatur-ngatur. Aku cuma nggak mau aja sih, lah. Nama baik yang udah kamu bangun susah payah sampai sekarang, itu rusak cuman karena masalah rumah tangga aku dari masa lalu. Tapi kan kita udah janji Mas, kita akan hadapin semua ini tuh bersama. Sayang, ini cara kita ngadepin masalah ini bareng-bareng. Ya, kamu percaya aja sama aku. Iya Mas, dari dulu kan aku juga selalu percaya sama Mas Julian. Kamu doain aja aku dari sana ya. Itu udah lebih dari cukup kok. Pasti Mas. Doa aku insya Allah akan terus ikut Mas Julian kemanapun Mas Julian melangkah. Makasih ya sayang. Ya udah kalau gitu aku sama Excel mau pesan taksi dulu ya buat ke studio. Tapi inget ya, kamu nggak usah khawatirin aku, oke? Ya udah Mas, hati-hati ya. Kabarin aku terus ya apapun itu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah bengong. Ayo buruan pesan taksi, kita ke studionya Mandy Curhat. Oh, siap Pak, 7 Pak. Bentar Pak. Udah dapat. Susah banget Pak, nggak dapet. Sebentar Pak. Udah dapet nih Pak. Tapi jadinya saya pesan ojek online Pak. Pesan 2. Bapak 1, saya 1. Bisa dong kita. Ya mau gimana lagi Pak. Ya udah buruan. Udah dipesan kok Pak. Pak, ini kayaknya ojek yang saya pesan buat Bapak. Oke, ya udah kalau gitu saya duluan. Nanti kamu jangan lupa nyusul, ya. Siap Pak. Hati-hati ya Pak. Ya, thank you Sol. Gimana Mbak Eliza? Mbak Eliza udah siap belum? Kalau misalkan Mbak Eliza sudah siap, saya akan mempersilahkan Mbak Eliza untuk bercerita. Udah siap kok. Siap. Ya jujur, saya nggak nyangka ya kalau cerita hidup saya akan sampai di titik ini. Memang benar Kak, dulu saya itu mantan istrinya Julian Atmanegara yang kalian kenal sebagai Chef Julian. Acaranya udah mulai. Memang saat itu pernikahan kami memang sudah memiliki banyak masalah. Dan sampai akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Ternyata Mbak Eliza beneran ada di situ. Tapi saya juga mengakui kalau saya juga memiliki salah kepada Julian sampai dia sakit hati. Saya sempat bertemu dengan pria lain dan saya ngaku kok kalau itu kesalahan saya. Tapi kan itu bukan alasan dia untuk memisahkan saya dengan anak kandung saya sendiri selama 5 tahun. Saya gak ada kesempatan untuk ketemu Syifa sedikit pun. Kalau gitu Mbak Eliza, kenapa Mbak Eliza baru sekarang memutuskan untuk berjuang dan ada niatan mau menemui buah hati Mbak Eliza lagi? Tahun loh Kak, 5 tahun lamanya saya nggak ketemu sama anak saya sendiri. Akhirnya saya memilih untuk menyerah dan menahan rasa rindu ini sendiri. Itu bukannya mantan istri Pak Julian ya? Kok bisa dia ada di TV? Jangan-jangan dia mau bikin Huru Hara Part 2 nih. Astagfirullahaladzim. Saya juga pikir kalau Syifa udah nggak mau ketemu sama saya lagi. Dan sampai akhirnya saya tahu, ternyata selama ini Julian yang udah bohongin Syifa kalau saya udah meninggal.
Makanya itu alasan Syifa. Alasan Syifa nggak nyariin saya selama ini. Ya ampun Mbak, tega banget. Wah, gak nyangka ya. Pak Julian tega banget dia. Tapi Mbak Eliza juga salah sih. Tetep aja, Pak Julian tuh gak boleh misahin anak dari ibu kandungnya. Lagi lihat apa kalian? Ini Bu, kita lagi nonton. Saya lihat. Sini saya mau lihat. Eliza? Saya tahu kalau netizen itu juga tahu bagaimana hubungan Julian dengan pacar barunya itu Chef Lala. Karena banyak banget yang mengidolakan mereka. Tapi di sini saya akan buka bagaimana Chef Lala itu manipulasi Syifa. Karena setelah kedatangan saya, Syifa pun nggak mau terima saya sebagai mama kandungnya dia. Astagfirullah Mbak Eliza. Dia benar-benar nekat membohongi publik dengan mencoreng nama baik aku dan Mas Julian. Mbak Lala, ini beneran yang dibilang mantan istrinya Chef Julian? Harusnya kalau urusan soal anak, mama kandungnya juga mesti dilibatin, Mbak. Kan kasihan itu mamanya Syifa. Permisi, saya harus ke dalam dulu ya. Cerita Mbak Eliza itu benar-benar tidak terduga dan sangat menyayat hati, Mbak. Kita sepakat. Memang Mbak Eliza ini sempat melakukan kesalahan di masa lalunya, terutamanya di rumah tangganya. Tapi perpisahan orang tua tidak semata-mata membuat seorang anak jadi kehilangan kedua orang tuanya, Mbak. Bener gak? Maka dari itu, di acara Mandi Curhat, tim kita akan menghadirkan seseorang yang mungkin suaranya paling jujur dan yang paling penting untuk kita dengar. Ini dia, kita hadirkan bintang tamu kita, anak dari Chef Julian dan Mbak Eliza, Syifa Aulia. Ini dia, kita hadirkan bintang tamu kita, anak dari Chef Julian dan Mbak Eliza, Syifa Aulia. Syifa sayang. Astaga, kok Syifa bisa sama Eliza? Syifa. Dikit. Wah, ini parah ini nih. Ini Syifa pasti udah dicuci otak nih sama si Kunti Magang. Aduh, Mas Julian bisa datang tepat waktu nggak ya? Lah, Chef Julian, kalian kesini dong. Gue bisa masukin kalian ke acara biar kalian tuh bisa langsung klarifikasi. Gue nggak mau biarin Kunti Magang ini cuap-cuap, gak penting buat dapat simpati publik. Iya, sampai Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, permisi saya mau tanya, studionya Mandi Curhat ada di mana ya, Pak? Mas bisa lewat parkiran basement di sebelah sana, terus naik lift ke lantai 5. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Semoga aja acaranya belum mulai dan aku bisa ngentiin acara itu. Mohon jangan sampai mulai, jangan sampai acara mulai.
Syifa kayaknya gugup, Kak. Jelas dia seneng dong ketemu sama mamanya. Kemarin aja kita sempet main bareng ke taman bermain. Udah gitu dia antusias banget pas aku jemput di sekolahannya. Ya gimana pun kan ya, aku mama kandungnya. Aku udah nemenin dia sampai dia umur 3 tahun. Dan juga aku punya panggilan khusus untuk Syifa. Ayo apa? Ciput. Wah, ternyata hubungan antara mama dan anak itu memang tidak bisa terpisahkan ya. Terus gimana Syifa? Perasaan Syifa setelah tahu kalau Syifa itu dibohongin sama papa dan tante Lala juga. Syifa marah gak sayang? Yes, rencanaku dikit lagi berhasil. Sekarang Syifa pasti akan bilang ke semua orang kalau dia kecewa dan marah sama papanya, termasuk sama Lala. Enggak. Enggak, Syifa nggak marah kok sama papa. Apalagi sama tante Lala. Siapa kamu? Kamu ngejebak saya kan? Dan sekarang kamu ngalangin saya. Kamu pasti suruh Eliza kan? Syifa emang sempet ngambek sama papa. Tapi Syifa nggak marah lagi sekarang. Soalnya Syifa sayang banget sama papa. Dari kecil Syifa taunya papa yang bantuin PR Syifa, papa yang pulang kerja tetap main sama Syifa. Habis itu papa yang bantuin Syifa bikinin kue-kue enak buat Syifa. Kalau Syifa sakit, papa yang suapin Syifa. Walaupun papa pulang kerja capek, tapi papa tetap mau main sama Syifa. Papa juga selalu lindungin Syifa. Papa jagain Syifa. Syifa selalu tenang kalau ada papa. Siap. Yeah, let's go. Syifa ikut ya. Syifa harus jatuh. Makanya buat Syifa, papa paling hebat di dunia. Cara apaan tuh? Gak bagus. Apaan sih? Gak bagus. Jangan diganti. Pak, nggak apa-apa kan Pak? Maaf Pak, saya tahu datang Pak. Sol, lift ya Sol. Saya harus ke lift ya. Baik Pak, saya bantu Pak. Ayo Pak.
Terus Papa kenal Syifa sama Tante Lala. Tante Lala cantik, baik hati lagi. Syifa sering dibacain cerita sama Tante Lala. Masak-masak bareng, bikin kue bareng, terus main sama Tante Lala. Pokoknya semenjak ada Tante Lala, Syifa seneng deh. Berarti Syifa nggak senang dong kalau Mama ada di sini. Enggak kok, Syifa seneng kalau ada Mama. Soalnya Syifa seneng kalau keluarga Syifa rame. Ada Oma, ada Mbak Tanti, ada Papa, ada Tante Lala. Terus ada Mama. Syifa pengen kita semua main bareng, terus akur. Syifa, tapi kamu tahu kan kalau papa kamu dan juga Tante Lala itu mau bawa kamu pergi. Kalau mereka bawa kamu pergi, kamu nggak bisa ketemu Mama lagi. Kamu gimana caranya main sama Mama coba? Karena kamu tahu, papa kamu itu dan Tante Lala itu egois, sayang. Syifa. Papa? Syifa, maafin Papa ya. Papa udah bohong sama kamu. Iya, Pa. Nggak apa-apa kok. Syifa maafin Papa. Alhamdulillah. Ikatan ayah dan anak antara Mas Julian dan Syifa memang benar-benar kuat. Kamu benar-benar berhasil, Jus, membesarkan anak kamu. Syukurlah. Ini apa-apaan sih? Kenapa nggak ada briefing sama saya kalau mantan suami saya bakal datang ke sini? Kamu mau ngerjain saya ya? Baik pemirsa, kita jeda sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara kami Mancur Mandi Curhat setelah jeda berikut ini. Syifa, sayang, makasih ya udah selalu jadi peri kecil Papa yang selalu memberikan kejutan indah buat Papa. Papa gak nyangka loh, kamu bisa ngomong kayak tadi di depan kamera. Papa terharu. Iya, Pa. Syifa cuma mau ngomong apa yang ada di hati Syifa. Kan Papa sama Tante Lala yang ngajarin Syifa buat jujur. Iya, bener. Makanya, Papa harus jujur juga ya sama Syifa. Papa jangan bohongin Syifa lagi. Papa janji, Papa nggak akan bohong lagi sama Syifa. Janji. Janji.
Kejujuran memang harus dilakukan sebelum semuanya terlambat dan malah bikin hati nggak tenang. Jul, aku gak suka ya kamu perlakuin aku kayak peran antagonis kayak gitu tadi. Kamu tuh tega ya. Kamu udah jebak saya, kamu nyuruh orang buat nyerang saya demi tampil di depan banyak kamera kayak gitu. Aku jebak kamu. Kamu ngomong apaan sih? Aku gak suruh orang buat jebak kamu. Ya terus siapa? Ya mana aku tahu. Mungkin ada orang yang mau ngerampok kamu kali. Deh, saya udah gak mau berantem lagi sama kamu di depan Syifa, ya. Mulai sekarang, silahkan kalau kamu mau ketemu sama Syifa. Saya kasih waktu kamu seminggu sekali. Tapi, saya atau orang lain akan selalu ngawasin kamu setiap kamu ketemu sama Syifa. Ya gak bisa gitu dong, Jul. Aku kan juga mau punya waktu berdua sama Syifa. Masa harus diawasin sama orang lain? Riza, itu udah jadi kemurahan hati saya buat kamu. Udah gak ada tawar-menawar lagi. Sayang, sini. Duh, semua rencana aku kacau. Bisa-bisa netizen udah mulai reda amarahnya. Dan malah nyerang balik aku kalau gini sih jadinya. Wah, kamu tolong ke rumah aku sekarang ya. Aku udah sama Syifa. Nanti juga aku minta mama buat ke rumah. Gimana nih ini? Masih ada segmen terakhir lagi tapi narasumbernya udah nggak ada. Aduh, mau di siapa ya itu segmen terakhir? Aduh, gimana ya ini? Mana iklan-iklan juga udah pada ngantri lagi. Aduh. Gimana ya? Saya memahami kegalauan sister-sister sekalian. Kalau boleh saya mengusulkan, saya punya satu ide untuk ditampilkan di segmen terakhir kalian. Maaf, tapi Masnya siapa ya? Karena kita itu membutuhkan narasumber yang memiliki latar belakang menarik untuk diulik. Kenalin. Excel. Excel. Saya ini asisten terbaik se-Asia Pasifiknya Pak Julian. Saya mengetahui segala seluk-beluk Pak Julian secara profesional maupun yang nggak diketahui sama publik. Ya kalau diibaratkan itu dalam sinetron Pak Julian itu peran utama dan saya sebagai figuran yang selalu ngintilin Pak Julian kemanapun dia pergi. Permisi. Ngomong-ngomong, tadi Syifa hebat ya. Hebat kenapa, Pak? Hebat aja. Syifa bisa ngomong di depan orang banyak. Mungkin kalau Papa di posisi Syifa, kayaknya Papa udah nggak bisa ngomong apa-apa deh. Syifa, gimana kalau abis ini Syifa ikutan casting terus main sinetron? Biar kayak artis cilik, siapa tuh namanya, Freya Mikaela. Mau nggak? Papa bisa aja deh. Nanti Syifa jadi artis dong. Ya nggak apa-apa dong.